Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Laila Mutahharoh, NIM 2020010156, kelas PAI 1E, Makul Pendekatan dan Metodologi Studi Islam. Baik, di sini saya akan menjawab tugas UAS Pendekatan dan Metodologi Studi Islam. Soal nomor 1. Mengapa Anda perlu belajar metodologi studi Islam? Karena metodologi studi Islam akan memberikan ruang dalam pemikiran yang lebih kritis terhadap persoalan agama, sehingga tidak menganggap bahwa ajaran Islam klasik dianggap sepele. Soal nomor 2. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Al-Quran ada perbedaan al-bashar, al-insan, dan an-nas. Jelaskan makna masing-masing. Al-bashar. Yang pertama, al-bashar. Al-bashar berasal dari kata bashar yang artinya manusia. Biasa disebut human being, manusia yang sekedar ada. Dalam bahasa Arab, manusia yang diistilahkan dengan kata ini berarti manusia biasa, tidak memiliki kesaktian apapun. Ia cenderung diam dan menerima apa adanya. Kehadirannya tidak membawa angin perubahan apapun. Kata Nabi, ia bukan tipe ideal sebab tidak mampu membawa manfaat bagi orang lain. Yang kedua, al-insan. Sepintas kata ini maknanya makhluk yang menjadi, yang selalu berproses, human becoming. Jika bashar bersifat statis, insan memiliki karakter bergerak dinamis menuju arah kesempurnaan. Berarti insan adalah menjadi bukan sekedar ada. Keberadaannya akan membawa manfaat bagi orang lain. Selanjutnya yang ketiga, al-anas. Kata ini merujuk pada arti manusia secara luas, bukan sekedar individu. Biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris people, yang berarti rakyat. Dalam konteks sosiologis, kata ini berarti rakyat umum tanpa memandang perbedaan status sosial. Karena itu, kata bashar dan insan adalah kata yang merujuk kata al-anas. Selanjutnya, soal nomor 3. Mengapa hanya manusia yang memiliki kesempatan untuk mendapat predikat khalifatullah? Dan jelaskan. Karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, memiliki akal pikiran, memiliki kekuatan, sehingga manusia meraih predikat khalifatullah fi ardi atau pemimpin di bumi. Allah mengangkat manusia sebagai khalifah bertujuan untuk menguji manusia dan memberinya penghormatan. Kekhalifahan merupakan wewenang yang diberikan Allah kepada Adam dan anak cucunya untuk direalisasikan di bumi ini. Selanjutnya, soal nomor 4. Menurut sudut pandang Anda, agama hasil dari kebudayaan atau sebaliknya? Jelaskan. Agama dan kebudayaan adalah hal yang berbeda. Agama merupakan sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan sesuatu yang diciptakan atau produk cipta rasa karsa dari manusia. Meskipun berbeda, agama dan kebudayaan tetaplah yang memiliki relasi yang kuat. Relasi antara agama dan kebudayaan yaitu agama ajarannya budaya dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Selanjutnya, soal nomor 5. Dalam perkembangan budaya ada istilah akulturasi dan asimilasi. Jelaskan pengertian akulturasi dan asimilasi dan berikan contohnya. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur
dari suatu kebudayaan asing. Contohnya, seni bangunan, seni tarian, seni berpakaian, dan adat kebiasaan. Selanjutnya, asimilasi. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Contohnya, ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid di benua Asia yang akhirnya membentuk ras baru. Selanjutnya nomor 6. Dalam memahami Al-Quran, setidaknya pemahaman teks, konteks, dan kontekstualisasi harus kita kuasai. Jelaskan yang dimaksud pemahaman teks dan kontekstualisasi, dan berilah contohnya. Yang pertama, pemahaman teks. Pemahaman teks adalah kemampuan mengolah teks, memahami maksud dari teks, dan memadukan dengan apa yang pembaca ketahui. Selanjutnya, konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Selanjutnya, kontekstualisasi adalah suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Soal nomor 7. Saat ini, di Indonesia, pemaknaan radikalisme masih menjadi perdebatan. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang radikalisme khususnya di Indonesia? Kehadiran paham radikal yang mampu menarik minat warga negara Indonesia untuk terbang ke Suriah jelas menunjukkan bahwa paham radikalisme mampu menggiring manusia untuk membenci tanah kelahirannya. Bahkan, ia lebih memilih untuk pergi jauh dari negara ini. Semua pihak harus waspada, apalagi jika terdapat berita provokasi yang berisi ujaran kebencian maupun sikap intoleransi. Jika dilihat dari sudut pandang agama, kata radikalisme dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham atau radikal untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercaya untuk diterima secara paksa. Selanjutnya, soal nomor 8. Isu hak asasi manusia, gender, dan pluralisme di Indonesia juga masih menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal itu? Tanggapan isu hak asasi manusia, menurut saya, pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia selalu saja terjadi oleh hal sepele yang kemudian membesar dan merisihkan masyarakat. Seharusnya tidak perlu seorang mementingkan orang lain, cukup mengurus dirinya sendiri. Tanggapan gender di Indonesia. Menurut saya, kesetaraan gender antara wanita dan pria di Indonesia ternyata belum sepenuhnya merata. Masih banyak sekali ketidakmerataan terhadap hak antara wanita dan pria yang belum diperhatikan oleh pemerintah. Masih banyak kelompok atau individu yang menganggap bahwa derajat wanita masih berada di bawah pria. Pendapat tersebut termasuk hal yang tidak adil. Ketidakmerataan ini dapat dipandang sebagai sebuah diskriminasi terhadap peran perempuan dalam pembangunan ekonomi negara. Selanjutnya, pluralisme di Indonesia masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia sendiri, di mana masih terjadi keributan-keributan antar etnis dan antar agama di beberapa daerah di Indonesia. Pluralisme terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Terima kasih.
Sekian jawaban tugas UAS pendekatan dan metodologi studi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.